Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Gita, dokter yang berjaga klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya dengan Ibu siapa Bu namanya? Baik Ibu Dini, usianya berapa Bu? Baik 30 tahun. Baik Ibu, jadi gimana Bu kondisi Ibu? Oh masih sakit ya Bu ya, karena baru selesai rekuren ya Bu ya. Tetapi sakitnya itu sudah agak mendingan ya Bu ya dari sebelumnya. Iya, Bu. Lalu ke depannya harapan Ibu ingin seperti apa, Bu? Oh iya, baik Ibu. Jadi Ibu ingin memiliki anak ya, Bu ya. Sudah keguguran 3 kali. Baik Ibu, di sini saya ikut mendoakan semoga Ibu lekas diberikan keturunan yang soleh dan soleha ya, Bu ya. Tetapi Ibu harus tetap sabar ya, Bu ya, dengan ketentuan yang sudah Allah berikan karena ini semua merupakan ketentuan Allah. Menurut surat Luqman juga ya Bu ya. Lalu ada menurut surat hadis riwayat Muslim juga Bu, Rasulullah SAW bersabda, artinya sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan, dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika ia mendapat kegembiraan, maka dia bersyukur dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika mendapatkan kesusahan, maka dia bersabar dan ini merupakan kebaikan baginya. Maka dari itu ibu harus tetap bersabar ya Bu ya dan berikhtiar. Dan sakit juga merupakan penghapus dosa Bu. Menurut hadis riwayat Muslim, tidak ada satupun musibah atau cobaan yang menimpa seorang muslim berupa duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya. Dan juga menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan mengugurkan bersamaannya dosa-dosanya seperti pohon yang mengugurkan daun-daunnya. Maka dari itu, ibu harus selalu ikhlas ya Bu ya. Dan sakit ini itu akan membawa keselamatan dari api neraka. Menurut hadis riwayat Muslim juga, janganlah kamu mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Dan ibu jangan lupa akan mengingatkan hambanya atas kelalaiannya, bahwa sakit itu akan mengingatkan hambanya atas kelalaiannya. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan para rasul kepada umat-umat sebelummu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tertunduk merendahkan hati. Dari surat Al-An'am ayat 42, yaitu supaya mereka mau tunduk kepadaku, memurnikan ibadah kepadaku, dan hanya mencintaiku bukan mencintai selainku, dengan cara taat dan pasrah kepadaku. Maka dari itu ibu juga harus selalu pasrah kepada Allah ya Bu ya. Dan menurut Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, sebagai hukuman bagimu wahai anak Adam disebabkan karena dosamu. Dan ibu dari suatu musibah ini tuh terdapat hikmah yang banyak di balik berbagai musibah yang terjadi. Rasulullah SAW ini bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintaimu suatu kaum, maka dia akan memberikan mereka cobaan. Menurut hadis riwayat Tirmizi, Soli. Dan ada menurut nasihat Ibnul Qayyim rahimahullah, andaikan kata kita bisa menggali hikmat Allah yang terkandung dalam ciptaan dan urusannya, maka tidak kurang dari ribuan hikmahnya yang dapat kita gali. Namun akal kita sangatlah terbatas, pengetahuan kita terlalu sedikit, dan ilmu semua makhluk akan sia-sia jika dibandingkan dengan ilmu Allah, sebagaimana sinar lampu yang sia-sia di bawah sinar matahari. Dan jangan lupa ibu juga harus selalu ikhlas dalam menghadapi ujian penyakit dan menjalani pengobatan-pengobatannya ibu ya, karena hanya kepada Tuhan mula engkau akan berharap. Itu menurut surat Asy-Syarah ayat 8.
Jangan lupa juga Ibu harus selalu bersyukur dalam kondisi apapun, dalam kondisi sakit ataupun kondisi sehat ya Bu ya. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 152 ini, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Eh, dan dokter-dokter ini hanya dapat berikhtiar, Allah yang hanya dapat menyembuhkan ya Bu ya. Karena apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Maka dari itu, Ibu harus selalu bersikap sabar dan jangan lupa disertai dengan ikhtiar ya Bu ya. Semoga Ibu lekas dikaruniai seorang anak ya Bu ya. Jangan lupa selalu berdoa ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu.